Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan pelajaran fikih lagi. Yang mana pelajaran fikih hari ini kita membahas tentang ketentuan sedekah dan syarat serta rukun-rukun sedekah. Sebelum memasuki pelajaran lebih lanjut, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, ketentuan sedekah. Sedekah pada umumnya berupa benda atau harta, namun sedekah dapat pula berupa sumbangan, pikiran, tenaga, atau perkataan berupa saran dan nasihat yang baik dan lain-lainnya. Ya, kemarin kan kata Bapak minimal senyum lah, itu pun sedekah. Sedekah yang berupa benda atau barang yang cepat habis seperti makanan dan minuman disebut sedekah biasa. Sedangkan sedekah yang berupa harta atau benda yang tahan lama dan selalu memberikan manfaat disebut sedekah jariyah. Yang mana sedekah jariyah yaitu sedekah yang berpahala dan kebaikannya tidak akan terputus selama harta atau benda yang diberikan masih dimanfaatkan dengan baik meskipun orang yang bersedekah tersebut telah meninggal dunia. Jadi misalkan nih kalian menyumbang untuk kemaslahatan masjid atau sekolah agama atau sekolah madrasah. Misalkan menyumbang 10.000, kemudian ternyata uang 10.000 itu ikut sertakan untuk membeli semen, membangun masjid atau sekolah. Jadi selama bangunan tersebut masih ada, masih kokoh, selama itu juga pahalanya mengalir kepada kalian walaupun kalian sudah meninggal misalkan. Nah, jadi ketika kalian sudah meninggal, selama sekolah itu masih ada, selama masjid itu masih ada, pahala terus mengalir. Yang mana ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu adam qata'a amaluhu illa min thalath sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW, apabila ada anak Adam yang telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya terkecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah yang sudah kita jelaskan tadi, atau ilmu yang bermanfaat. Selama ilmu itu bermanfaat, maka pahala terus mengalir, atau anak yang saleh mendoakan kedua orang tuanya. Nah, jadi sedekah jariyah ini adalah yang sangat dianjurkan. Kenapa? Karena manfaatnya terus-menerus dan berjangka waktu yang lama. Baiklah, kita lanjutkan ke syarat dan rukun sedekah. Kemudian syarat dan rukun sedekah. Agama Islam telah menganjurkan kepada kita sebagai umat Islam agar gemar bersedekah. Di dalam bersedekah ada syarat dan rukun yang harus dipahami bagi orang yang bersedekah. Pertama ada bagian A, syarat sedekah. Nah, jadi syarat sedekah itu adalah yang pertama mempunyai harta atau memiliki keinginan bersedekah meskipun dalam keadaan sulit. Nah, jadi untuk bersedekah itu kita mulai dengan hati kita. Misalkan hati kita memang dalam keadaan sulit, walaupun dalam keadaan sulit, tapi hati kita ingin memberi. Nah, maka berilah semampu kita. Jangan sampai ketika kita memberi malah kita yang menjadi kerepotan. Jangan sampai. Jadi ketika kita memiliki harta atau memiliki keinginan bersedekah, maka berikanlah sedekah pemberian tersebut kepada orang yang memang kita perlu bantu atau kita perlu sedekahi. Kemudian yang kedua, harta yang akan disedekahkan itu halal. Nah, jadi bentuk segala apapun sedekah itu, entah itu makanan atau benda maupun uang dan lain-lainnya, itu harus dalam keadaan halal, bukan benda yang haram. Entah itu uang haram, uang curian atau uang bahkan uang yang kita tidak tahu itu halal atau haram. Nah, itu hal tersebut kita hindari juga. Kita ibarat bahasa Banjar itu beapik-apik atau berjaga-jaga kalau uang itu memang kita tidak ketahui apakah itu halal atau haram, maka jangan disedekahkan atau hindarkan untuk disedekahkan. Kemudian yang pastinya ini segala amal itu apabila ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka pasti diterima. Jadi ketika kita bersedekah yang niat paling utama adalah ikhlas. Nah, jadi jangan sampai kita bersedekah atau memberi sesuatu kepada orang hanya untuk keperluan minta puji terhadap orang lain untuk kita, jangan sampai. Lagi sengaja memberitahu bahwa dia bersedekah kepada orang lain, nah itu sangat salah. Bahkan pahalanya pun akan hilang.
Kemudian ketika kita memberi sedekah, jangan sampai ada menyakiti perasaan si penerima. Bahkan kita mengupload atau sengaja memoto orang yang penerima tersebut dengan bahwasanya ini orang miskin, ini bla bla bla, ini perlu disedekahi. Jadi hati-hati perkataan kita. Kenapa hal tersebut bisa menyakiti hati si penerima. Kemudian lagi tidak berbuat ria, yaitu menyebut-nyebut sedekah telah diberikan kepada orang lain. Ya, intinya apabila suatu amal dikerjakan dalam keadaan ria atau minta puji, maka amal tersebut akan hilang pahalanya, bahkan akan nol, dan perbuatan baik itu hanya sekedar sia-sia. Kemudian rukun sedekah. Ya, rukun sedekah ini adalah ada orang yang memberi sedekah, ya pasti kita harus ada yang memberi, itu yang pertama. Kemudian ada yang menerima. Ketiga, barang yang disedekahkan milik sendiri dan ada manfaatnya. Jadi usahakan apabila kita bersedekah itu milik kita sendiri, jadi pahalanya itu untuk kita sendiri, dan yang pastinya harus ada manfaatnya. Jangan bersedekah kepada benda atau harta yang sia-sia atau yang tidak bisa dimanfaatkan. Kemudian ada pernyataan antara pemberi dan penerima. Maksudnya itu ijab kabul. Misalkan, ini ku beri sedekah kepadamu. Iya, aku terima, kata si penerima. Nah, itu namanya ijab. Itu namanya ijab kabul, pemberi dan si penerima. Kata si pemberi, aku bersedekah kepadamu. Kata si penerima, iya, aku terima sedekah engkau. Nah, mungkin sampai di sini saja pelajaran kita hari ini, yang mana kesimpulannya adalah syarat ketentuan sedekah itu yang pastinya adalah yang mana sedekah itu bebas dari entah itu makanan, minuman, benda atau harta lainnya. Nah, yang mana kita sangat dianjurkan untuk bersedekah harta atau benda karena hal tersebut manfaatnya memiliki jangka waktu yang panjang dan menjadi amal jariah. Kemudian syarat sedekah itu yang pastinya bandanya itu atau hartanya itu halal. Kemudian lagi ikhlas, jangan sampai minta puji atau karena minta lihat. Kemudian jaga perasaan si penerima. Kemudian untuk rukunnya harus ada pemberi, penerima. Kemudian lagi harus ada ijab kabul. Ijab kabul tadi, ini aku sedekahkan kepada engkau, kata si penerima, iya aku terima. Dan kemudian yang terakhir adalah yang pastinya harta tersebut milik kita sendiri dan ada manfaatnya. Mungkin sampai di sini saja pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan dapat kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tutup, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.